Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami tentang gastroretentive drug delivery system. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Dina Panjaitan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu berbagai bentuk sediaan obat dirancang dan dikembangkan berdasar pada sifat fisika kimia, farmakologi dan farmakokinetika dari bahan obat dengan tujuan untuk memperoleh efek terapi semaksimal mungkin dan efek seminimal mungkin. Tablet merupakan bentuk sediaan farmasi yang paling luas digunakan jika dibandingkan dengan sediaan farmasi lainnya. Gastroretentive drug delivery system merupakan sistem penghantaran obat yang memiliki kemampuan menahan obat di saluran pencernaan, khususnya di dalam lambung untuk memperpanjang periode waktu. Setelah obat lepas selama periode waktu yang disyaratkan, bentuk sediaan harus terdegradasi tanpa menyebabkan gangguan pencernaan. Baiklah, saya akan melanjutkan. Jadi, gastroretentive drug delivery system merupakan salah satu bentuk sediaan yang dapat dipertahankan di dalam lambung. Adapun macam-macam sistem gastroretentive, yang pertama itu floating system. Floating system itu merupakan sistem dengan densitas yang kecil yang memiliki kemampuan mengembang, kemudian mengapung, dan tinggal di lambung untuk beberapa waktu. Pada saat sediaan mengapung di lambung, obat dilepaskan perlahan pada kecepatan yang dapat ditentukan. Hasil yang diperoleh adalah peningkatan gastric residence time dan pengurangan fluktuasi konsentrasi obat dalam plasma. Kemudian yang kedua itu ada biodesive system. Jadi biodesive system itu suatu sistem yang menyebabkan tablet dapat terikat pada permukaan sel epitel lambung atau mucin dan memperpanjang waktu tinggal di lambung dengan peningkatan durasi kontak antara sediaan dan membran biologis. Kemudian itu ada swell-up system atau swelling system. Jadi bentuk sediaan yang apabila kontak dengan cairan lambung akan mengembang dengan ukuran yang besar sehingga tidak dapat keluar dari pilorus dan obat ini akan tertahan di dalam lambung dalam waktu yang diperlama. Kemudian yang keempat itu high density system. Jadi sistem ini mempunyai berat jenis yang besar sehingga akan tenggelam dan tertahan pada rugai. Rugai itu tempat yang berada dekat dengan daerah pilorus lambung sehingga akan bertahan dari gerakan peristaltik perut. Next. Di sini kami akan membahas tentang jurnal yang berjudul Perancangan dan Evaluasi Sistem Pengiriman Obat Gastroretentif pada Obat Anti-Ulkus. Adapun pendahuluannya itu karena sejauh ini pemberian obat secara oral merupakan rute pengiriman obat yang paling disukai karena kemudahan pemberian, kepatuhan pasien, dan fleksibilitas dalam formulasi. Sistem pengantaran obat yang terkontrol dengan waktu tinggal yang lama di dalam perut menjadi perhatian khusus untuk obat-obatan yang secara lokal aktif di dalam perut. Menggunakan teknologi pelepasan saat ini, pengiriman oral selama 24 jam dimungkinkan untuk banyak obat, namun zat tersebut harus terserap dengan baik ke seluruh saluran pencernaan. Selanjutnya, hambatan yang signifikan dapat muncul jika ada jendela sempit untuk penyerapan obat di saluran pencernaan. Masalah sebenarnya dalam pengembangan bentuk sediaan pelepasan terkontrol oral tidak hanya untuk memperpanjang pengiriman obat selama lebih dari 12 jam, tetapi untuk memperpanjang keberadaan bentuk sediaan di perut atau di suatu tempat di usus bagian atas sampai semua obat dilepaskan selama periode waktu yang diinginkan. Prinsip preparasi apung menawarkan waktu tinggal untuk bentuk sediaan dan pelepasan obat yang berkelanjutan. Berdasarkan mekanisme daya apung, dua teknologi jelas berbeda, yaitu non-effervescent dan sistem effervescent telah digunakan dalam pengembangan sistem mengambang. Sistem non-effervescent biasanya menggunakan hidrokoloid jenis selulosa, pembentuk gel atau sangat membengkak, polisakarida dan polimer pembentuk matriks seperti polikarbonat, poliakrilat, polimetakrilat, dan polistiren. Lanjut.
Sistem effervescence menggunakan matriks yang dibuat dengan polimer yang dapat membengkak seperti metokel atau kitoson dan senyawa berbuih, seperti natrium bikarbonat dan asam sitrat atau tartarat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempersiapkan dan mengevaluasi tablet IGF lansoprazol yang akan membantu mempertahankan bentuk sediaan di dalam lambung dan untuk meningkatkan waktu tinggal lambung, yang mengakibatkan pemberian obat yang berkepanjangan dalam penggunaan di lambung. Formulasi yang menunjukkan karakteristik daya apung yang sangat baik dan pelepasan yang berkelanjutan dipilih untuk evaluasi in vivo lebih jauh dengan studi sinar X pada kelinci selama lebih dari 10 jam. Selanjutnya, bahan dan metode penelitian. Bahan: lansoprazol adalah sampel hadiah murah hati yang diperoleh dari Sipal Pharmaceutical, Mumbai, India. HPMC K4M dan HPMC K15M adalah sampel hadiah murah hati yang diterima dari Color TD, Goa, India. Selulosa mikrokristalin adalah sampel hadiah yang diterima dari Ozon Internasional, Mumbai, India. Semua bahan kimia analitik dan dibeli secara lokal. Metode pembuatan tablet. Tablet disiapkan menurut metode diikuti oleh Gambhir 2007 dan Kuksal 2006. Lansoprazol polimer HPMC K4M dan HPMC K15M. Natrium bikarbonat dilewatkan melalui saringan nomor 40 secara terpisah. Obat tersebut dicampur dengan polimer dan bahan lanjut. Kuantitas PFPK 30 yang ditimbang secara akurat dilarutkan dalam isopropil alkohol atau IPA untuk membuat larutan pengikat. Larutan pengikat ditambahkan ke dalam campuran kering secara bertahap dengan pengadukan yang konstan untuk membentuk massa yang homogen. Massa adonan dilewatkan melalui saringan berukuran 2 mm dan massa butiran dibiarkan mengering pada suhu kamar. Butiran dilewatkan melalui saringan 1,18 mm. Butiran ini dilumasi dengan magnesium stearat dan bedak dan dikompresi menjadi tablet menggunakan perkakas muka datar 10 mm pada mesin kompresi tablet merek Minipress India. Terima kasih. Baiklah, di sini ada evaluasi karakteristik tablet. Yang pertama itu ada variasi bobot, yang kedua itu ada uji evaluasi kekerasan, terus ada kerapuhan, selanjutnya ada uji evaluasi tebal, terus yang terakhir ada keseragaman kandungan obat. Selanjutnya ada studi daya apung in vitro. Waktu yang dibutuhkan tablet untuk muncul ke permukaan medium disebut dengan floating lag time. Durasi waktu kemunculan bentuk sediaan secara konstan pada permukaan medium disebut dengan waktu mengambang total. Tablet ditempatkan dalam labu 100 ml yang berisi larutan buffer pH 1,2. Waktu yang dibutuhkan untuk tablet naik, mengapung di permukaan cairan dan durasi mengambang dicatat. Selanjutnya ada studi disolusi in vitro. Studi pelepasan obat secara in vitro dilakukan dengan menggunakan USG 23, aparatus disolusi jenis dayung dalam 900 ml larutan pH 1,2 sebagai media disolusi. Dayung diputar dengan kecepatan 100 rpm. Media ditetapkan pada 37 kurang lebih 0,5 derajat Celcius. 1 ml sampel diambil
ditentukan, yaitu 30 menit untuk periode 3 jam dan selanjutnya setiap jam selama 24 jam. Media segar dengan volume yang sama diganti. Sampel yang ditarik diencerkan dengan 10 mililiter media yang sama dalam labu ukur dan dianalisis dengan spektrofotometer UV pada 276 nanometer menggunakan 0,1 norma HCl sebagai blanko. Percobaan dilakukan dalam rangkap 3. Kandungan obat dan persen kumulatif pelepasan obat dihitung menggunakan persamaan yang dihasilkan dari kurva kalibrasi standar. Selanjutnya, studi radiografi in vivo. Formulasi yang dioptimalkan F4 dipelajari dengan berkaitan dengan daya apung menggunakan radiografi. Untuk membuat tablet ekstra buram, di jurnal ini lansoprazol dalam formulasi diganti dengan 30 mg barium sulfat atau BaSO4. Tablet disiapkan dengan menjaga semua bahan lainnya tetap konstan. Protokol studi daya apung in vivo pada kelinci dilakukan dan dipantau dengan metode radiografi. Percobaan pada hewan disetujui oleh Komite Etika Hewan, Sekolah Tinggi Farmasi BLDEA, Bijapur, India, COP, IAEC, BLDEA, tanggal Juni 2009, Januari 2010. Di mana penelitian dilakukan pada 6 kelinci albino dari kedua jenis kelamin dengan berat antara 2-2,5 kg. Hewan-hewan tersebut ditempatkan di kandang individu. Percobaan dilakukan di ruangan yang sudah disterilkan pada suhu yang dijaga, yaitu sekitar 24 derajat Celcius. 1 tablet untuk setiap hewan diberikan melalui oral gastric tube yang dibuat khusus dengan 25 mili air dalam keadaan berpuasa. Hewan-hewan tidak diizinkan untuk makan atau minum sepanjang waktu. Hasil dan pembahasannya itu yang pertama, karakteristik tablet. Kekerasan batch F1 sampai F8 ditemukan antara 4-5 kg per cm. Di mana ini menunjukkan kekuatan mekanik yang memuaskan. Ketebalan batch yang disiapkan antara 2,2 kurang lebih 0,3 dan 2,7 kurang lebih 0,6 mm. Kerapuhan berada pada kisaran 0,49 sampai 0,65% untuk semua formulasi. Yang merupakan indikasi ketahanan mekanik tablet yang baik, kandungan rata-rata tablet atau N sama dengan 10 bervariasi antara 95,45 dan 98,98%. Semua batch menunjukkan keseragaman kandungan obat dan memenuhi spesifikasi kompresif dari berbagai parameter kendali mutu. Yang kedua itu ada studi daya apung in vitro. Tablet dibuat dengan teknik granulasi basah menggunakan polimer hidroksipropilmetilselulosa dalam 2 grade berbeda. Yang pertama itu HPMC dan K4M dan HPMC dan K15M. Karakteristik pelepasan obat in vitro dilakukan selama 24 jam. Tablet menunjukkan profil pelepasan obat yang terkontrol dan berkepanjangan sambil mengapung di atas media disolusi. Baiklah, saya akan melanjutkan dan membacakan kesimpulan yang telah kami buat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan pemberian obat mengembang dengan pelepasan lansoprazol terkontrol menggunakan polimer HPMC K4M dan HPMC K15M sebagai pembawa. Hasil evaluasi awal tablet apung ditemukan memuaskan. Studi disolusi in vitro dari tablet yang disiapkan menunjukkan pelepasan terkontrol selama 24 jam dengan waktu jeda mengambang yang cepat dan studi in vivo menunjukkan peningkatan waktu retensi gastro. Dengan demikian, hasil penelitian saat ini dengan jelas menunjukkan potensi yang menjanjikan dari sistem apung lansoprazol sebagai alternatif dari bentuk sediaan konvensional namun klinis lebih lanjut. Terima kasih.
Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya diberi mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.